Mulai ya Zoom-nya. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullah. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada seluruh anggota Bawaslu Kota Balikpapan. Dalam hal ini ada Pak Dedi Irawan, SHIMH, selaku Kordit Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Ada Pak Agus Sudirman, selaku SEMS, selaku Kordit SDMO. Kemudian ada Pak Hamrin, SHMH selaku Kordit PP dan Datin. Dan yang kami hormati kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Jepri Adriansah, SIP ME, selaku Direktur Eksekutif Dignade Indonesia, beserta dengan eh, rekan-rekan staf Bawaslu Kota Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Eka Dualolo, selaku moderator pada hari ini dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang berjudul Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Bawaslu Kota Balikpapan. Pertama-tama, marilah kita mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sudirman. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator, Mbak Eka atas apa, dilimpahkannya ke saya. Pertama-tama, eh, yang terhormat, ada pimpinan, ada Pak Dedi, Pak Hamrin, dan Pak Ahmadi, minus Bu Ketua, karena beliau sedang menghadiri salah satu undangan kegiatan di Polda kalau tidak salah hari ini. Kemudian ada Bang Jepri, izin Bang, sehat Bang. Siap, Kakak. Batuk-batuk dikit. Bang, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih Bang sudah berkenan apa hadir dan memberikan sharing knowledge ya Bang, sharing pengetahuan kepada kami berkaitan dengan penguatan digitalisasi di Lembaga Bawaslu Kota Balikpapan. Nanti mungkin di perjalanan diskusi kita bisa saling sharing mengenai langkah-langkah taktis atau langkah-langkah penguatan seperti apa yang kemudian bisa kami terapkan di lembaga kami dalam hal untuk penguatan digitalisasi dalam aspek strategi penguatan bahkan bisa dalam hal SOP pelayanan kami begitu Bang. Eh, di Bawaslu Balikpapan Bang, izin kami pelan-pelan kami juga sudah menerapkan sistem digital begitu Bang di internal kami. Kami punya semacam platform yang di dalamnya menghimpun beberapa data-data pengawasan begitu, yang kemudian itu menjadi acuan kami untuk melakukan apa eh, sebagai referensi kami untuk bisa mengambil keputusan kelembagaan begitu Bang. Kaitannya juga dengan SOP pelayanan, kami juga membuat semacam apa ya platform digital begitu ya Bang. Dalam hal aspek pelayanan, misalnya bagaimana masyarakat yang berkunjung ke Bawaslu Balikpapan itu bisa mengetahui kehadiran-kehadiran dari seluruh pegawai yang ada di Bawaslu Kota Balikpapan. Jadi ketika mereka datang, mereka bisa langsung lihat layar monitor begitu siapa yang mau mereka kunjungi. Ketika tidak ada, maka secara akan ditampilkan di platform di TV kami begitu layar kami. Nah, hal-hal dasar seperti itu yang coba kami mulai rintis Bang, yang coba kami pelan-pelan untuk ke depan bisa bisa membawa kami menjadi organisasi berbasis data gitu Bang, muara di ujungnya seperti itu. Eh, nah, produk-produk tadi itu memang produk yang diinisiasi langsung oleh teman-teman staff begitu. Nah, nanti mungkin bisa saling sharing Bang. Bisa kami diberikan semacam asupan atau hal-hal yang berkaitan dengan untuk penguatan kelembagaan. Nah, Bang, diskusi ini rutin kami laksanakan di tiap hari Jumat, Bang, di tiap hari Jumat siang. Jadi semacam kami memberikan makanan gizi gratis begitu ke teman-teman staff. Hari ini Bang JP membersamai kami. Semoga diskusi kita bisa menjadi diskusi yang
melahirkan rekomendasi dan hal-hal baik untuk memberikan apa stimulus untuk kebaikan kelembagaan kami. Mungkin itu Bang, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan hari ini. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus atas kata-kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jepri Adriansah dengan tema peran digitalisasi dalam meningkatkan kinerja dan transparansi Bawaslu Kota Balikpapan. Kepada Pak Jepri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka ya sebagai moderator. Ini sebelumnya mohon izin suara saya agak sedikit eh, serak-serak seperti ini karena ini sedang terserang flu begitu. Karena apa? Lagi musimnya kayaknya ya. Batuk-batuk perubahan cuaca seperti ini. Jadi mohon izin sebelumnya. Terus kemudian juga untuk Pak Agus. Jadi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ya. Karena sebenarnya saya ini cukup lama mengenal Pak Agus dari sebelum menjadi komisioner di Bawaslu. Kemudian juga ada pimpinan-pimpinan lain, mohon izin, salam kenal. Jadi cukup menarik. Kemarin saya dihubungi oleh Pak Agus, kemudian juga bisa memberikan materi terkait dengan digitalisasi. Karena memang sebenarnya kalau berbicara materi seperti ini, eh, beberapa kajian yang saya buat itu memang concern pada materi ini ya. Jadi terkait dengan digitalisasi dan lain sebagainya ini. Banyak hal lah yang menarik yang nanti terkait kalau secara teoritikal itu terkait dengan e-government dan lain sebagainya yang mungkin bisa saya sharingkan dan kemudian juga bisa menjadi bahan renungan untuk Bapak Ibu sekalian di Bawaslu Balikpapan. Nah, ini yang pertama sebagai background ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian membuat kenapa kita harus concern pada persoalan digitalisasi. Yang pertama itu adalah kompleksiti tahapan pemilu, gitu kan, terkait dengan beban kerja, kemudian juga volume data atau hal-hal yang kemudian kita awasi begitu. Terlebih ke depan ini ada perubahan-perubahan dan dinamika-dinamika semacam eh, pemilu lokal dan nasional gitu kan. Kemudian juga nanti entah ada beberapa irisan juga bahkan eh, sebelum tahapan pemilu nasional langsung itu sudah harus masuk tahapan pemilu lokal gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan karena beban kerja ini pada saat tahapan itu kan tiba-tiba bisa melonjak berkali-kali lipat begitu. Sedangkan sumber daya kita, terutama SDM dan lain sebagainya itu ya mau di luar tahapan ataupun pada saat tahapan ya jumlahnya itu saja gitu, tidak terlalu signifikan berubah gitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan eh, proses-proses yang kemudian kita lakukan itu masih bersifat manual, itu kan seringkali menyebabkan keterlambatan, kemudian juga menciptakan risiko human error dan juga duplikasi-duplikasi gitu. Jadi kalau semisal sebagai contoh, terkadang kita harus menginput laporan tertentu itu kita harus eh, menginput data yang sama untuk beberapa laporan yang berbeda. Nah, ini kan kalau dengan adanya digitalisasi mungkin bisa kemudian kita eh, simplifikasi gitu. Input-input data yang sifatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada berkaitan dengan tuntutan publik terkait dengan accountability dan keterbukaan informasi. Seperti tadi juga yang
disampaikan oleh Pak Agus itu sebagai sebuah inisiasi yang baik ya, saya kira. Bahwa kemudian eh, ada semacam dashboard yang itu menampilkan siapa saja pegawai ataupun juga pimpinan maupun komisioner itu yang hadir di kantor ketika memang eh, ada masyarakat yang berkunjung untuk barangkali melakukan konsultasi ataupun juga eh, mengakses layanan-layanan yang ada di Bawaslu begitu. Kemudian juga yang poin terakhir ini berkaitan dengan bagaimana digitalisasi ini dipandang sebagai strategi reformasi birokrasi ya yang berbasis teknologi. Nah, sebelum saya masuk pada hal-hal yang sifatnya praktikal gitu kan, yang sifatnya empirik, saya ingin memberikan beberapa gambaran berkaitan dengan secara konseptual ataupun secara teoritikal terkait dengan digitalisasi begitu. Nah, ini yang pertama itu berkaitan dengan teori dan konsep e-government begitu. Jadi kalau World Bank bilang itu pemanfaatan teknologi informasi itu dapat meningkatkan layanan, transparansi dan juga manajemen publik begitu. Jadi seringkali kita bisa menjalankan sesuatu itu dengan efektif itu dengan efisien mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Dan kemudian UN itu e-government survey itu juga menyatakan bahwa digital government untuk layanan publik itu dapat mendorong inklusivitas dan responsivitas eh, organisasi publik dalam memberikan layanan. Nah, biasanya bentuk-bentuk dimensi utamanya e-government gitu, itu adalah e-administration atau e-service atau e-participation gitu. Jadi eh, e-government ini beda ya sama governance ya. Kalau e-government itu ya eh, pemerintahan yang dijalankan secara elektronik gitu. Jadi government dan governance itu dua konsep yang berbeda. Jadi ini akan konsep ini concern pada lembaga publiknya begitu. Jadi biasanya e-administration ya sebagai contoh kayak eh, surat menyurat itu sifatnya sudah digital. Kemudian juga disposisi sifatnya sudah digital begitu. Jadi eh, layanan-layanan yang sifatnya administrasi sudah tidak lagi menggunakan belangko-belangko yang sifatnya manual begitu. Sebagai contoh lagi e-service gitu, e-services itu ya contoh-contoh semacam akses-akses layanan kayak PPID itu sudah bisa diakses melalui digital begitu. Jadi proses pengajuannya dan kemudian juga proses delivery data yang kemudian diminta oleh masyarakat itu bisa dijalankan melalui digital. Kemudian e-participation ya sebagai contoh eh, dalam tahapan itu ketika kemudian masyarakat ingin memberikan laporan dugaan pelanggaran ataupun temuan-temuan dalam tahapan-tahapan pengawasan. Nah, itu sudah mulai bisa dilaksanakan melalui belangko-belangko yang sifatnya online gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, yang kedua, ini adalah teori maupun konsep yang berkaitan dengan eh, administrasi publik ya. Ini teori New Public Management. Jadi, gimana kita mendorong organisasi publik itu bisa dijalankan eh, layaknya organisasi-organisasi private begitu. Jadi bagaimana birokrasi itu berorientasi kinerja, berorientasi hasil, dan mendorong upaya-upaya yang sifatnya
efisiensi seperti itu. Sehingga dengan adanya teknologi itu biasanya dapat menekan biaya maupun mempercepat eh, proses-proses layanan. Nah, sebagai contoh, secara relevansi itu praktikalnya itu ya semacam contoh dashboard kinerja. Jadi setiap laporan sebagai contoh eh, laporan pelanggaran dan lain sebagainya itu ditampilkan dalam dashboard gitu kan. Temuannya berapa yang kemudian memenuhi syarat yang bisa ditindaklanjuti itu berapa yang kemudian sudah di plenokan berapa dan yang bisa dinaikkan apa namanya ke tingkat pengadilan itu berapa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sebagai apa namanya ditampilkan dalam bentuk dashboard kinerja gitu. Mungkin ke depan eh, tidak hanya dashboard yang menampilkan eh, siapa saja yang hadir di kantor, tetapi juga nanti waktu tahapan itu layar monitor itu juga bisa menampilkan temuan-temuan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu begitu. Kemudian juga sebagai contoh IKU, indikator kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian pimpinan di Bawaslu Balikpapan, jadi Bawaslu RI ini kan sudah mendorong ya. Kemarin sudah keluar eh, keputusan Ketua Bawaslu terkait dengan daftar awal indikator kinerja utama. Nah, itu kebetulan yang buat saya. Jadi ke depan itu masing-masing pengawas pemilu di setiap tingkatan itu harus memiliki indikator kinerja individu. Jadi kalau selama ini kan yang memiliki indikator kinerja itu kan eh, ASN ya, melalui perjanjian kinerja. Nah, ini kita juga dorong bahwa masing-masing pengawas pemilu itu juga memiliki indikator kinerja yang sifatnya individu. Ini lebih kepada sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja agar lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan kinerja pengawas pemilu. Karena seringkali kan dalam setiap diskursus, apakah urgent atau tidak kehadiran Bawaslu ini sifatnya permanen maupun ad hoc. Nah, itu kan selalu ditanyakan apa saja kinerja dan apa namanya yang dijalankan oleh Bawaslu bahkan di luar tahapan begitu kan. Nah, ini kita dorong IKU pengawas pemilu ini untuk sebagai justifikasi agar ketika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan eh, relevansi eksistensi Bawaslu ini, kita memiliki basis argumentasi yang sifatnya objektif begitu untuk kemudian bisa disampaikan bahwa ini loh kerja-kerja pengawas pemilu selama ini ketika tahapan maupun di luar tahapan sebagai contoh seperti itu. Dan kemudian ada lagi otomasi pelaporan, jadi nanti eh, upaya-upaya digitalisasi itu juga bisa didorong melalui pelaporan-pelaporan yang sifatnya otomatis melalui sistem digitalisasi. Nah, konsep dan teori yang ketiga selanjutnya adalah digital era governance gitu. Jadi kalau tadi berbicara e-government, ini kita berbicara governance. Kalau governance itu ya ada civil society di dalamnya, ada private sector di dalamnya gitu. Jadi ini sudah mendorong upaya-upaya integrasi ya. Itu. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya melibatkan aktor di luar organisasi publik untuk juga melalui sistem digital ini mendorong untuk turut membantu upaya-upaya dan tugas-tugas pengawasan pemilu di eh, Bawaslu begitu dengan mendorong platform-platform yang terintegrasi
Sebagai contoh mungkin terintegrasi dengan sistemnya kejaksaan atau kepolisian atau eh, Kesbangpol atau Kesbanglinmas gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita memiliki sistem terpadu dalam pengawasan itu. Karena kemarin juga saya mendorong untuk revisi Undang-Undang Pemilu itu bagaimana kalau semisal Gakumdu itu tidak bisa dibubarkan gitu kan. Ya sudah, bagaimana Gakumdu itu bisa didorong hadir eh, satu atap gitu. Jadi pegawai kepolisian, petugas kepolisian atau kejaksaan yang kemudian ditugaskan eh, di Gakumdu itu automatically akan menjadi petugas Gakumdu dan eh, apa namanya tidak kemudian juga merangkap jabatan dan menjalankan tugas di luar Gakumdu gitu. Jadi harus fokus, concern memiliki surat tugas selama tahapan itu menjadi petugas di Gakumdu. Nah, ini juga bisa didorong proses-proses seperti ini dengan melakukan digitalisasi untuk mengoptimalkan tugas-tugas Gakumdu. Nah, kemudian konsep yang keempat ini ada konsep good governance. Jadi, good governance ini berkaitan dengan eh, transparansi dan juga akuntabilitas gitu kan, organisasi publik. Jadi biasanya digitalisasi itu untuk memperkuat akses informasi dan juga pengawasan publik seperti itu. Sebagai contoh ya data-data pengawasan, pelaporan masyarakat dengan aduan-aduan masyarakat yang sifatnya DUMAS itu bisa ditampilkan progresnya, masyarakat bisa mengecek sejauh mana eh, proses berjalannya pengelolaan pengaduan masyarakat tersebut. Nah, kemudian kita sudah mulai akan masuk pada ini ya. Kalau tadi kita berbicara konsep teori yang sifatnya dasar gitu kan. Nah, kita harus tahu digitalisasi ini kan biasanya berkaitan dengan data dan informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian harus paham apa itu data dan informasi. Jadi, tugas pengawasan itu sejatinya itu bukan sekedar membuat laporan data deskriptif ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, seringkali kita eh, tugas monitoring evaluasi, tugas pengawasan gitu kan. Seringkali kita terjebak hanya berkaitan dengan data deskriptif begitu. Jadi kalau ditanya pimpinan itu seringkali pegawai hanya menyampaikan eh, berapa jumlah pelanggaran, kemudian juga eh, masing-masing tahapan itu temuannya apa saja dan lain sebagainya gitu kan. Jadi hanya sifatnya deskriptif ketika dimintai data-data oleh pimpinan. Tapi sebenarnya tugas pengawasan itu adalah tugas yang berkaitan dengan analisis kausalitas gitu dan juga penyusunan rekomendasi-rekomendasi alternatif tindakan untuk pencegahan maupun optimalisasi penyelenggaraan pengawasan pemilu. Itu. Jadi kalau semisal dimintai data oleh pimpinan ya harapannya juga diberikan analisis kausalitasnya. Kenapa kemudian di Balikpapan itu jumlah temuan pelanggaran politik uangnya meningkat atau jumlahnya ratusan gitu kan. Atau laporan masyarakatnya jumlahnya tinggi terkait netralitas ASN. Nah, itu seringkali data dan informasi itu pegawai yang bekerja di unit tersebut hanya concern pada laporan data deskriptif tanpa memberikan analisis kausalitas kenapa kemudian hal tersebut terjadi. Nah, ini juga bisa menjadi catatan kita semua apa yang perlu kita optimalkan terkait dengan tugas-tugas digitalisasi maupun berkaitan dengan data dan informasi. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, ini kita harus mengedepankan prinsip 5M plus 1T. Begitu. Jadi,
dalam tugas digitalisasi maupun data informasi begitu, itu kita harus paham prinsip menghimpun begitu. Data yang ada kita himpun melalui sistem digital, kemudian kita memverifikasi. Setelah itu kita olah. Gitu. Jadi ketika sudah diverifikasi, kemudian kita olah, kemudian kita analisis. Setelah itu M terakhir adalah kita simpulkan. Gitu. Setelah kita olah, kita analisis, kita simpulkan sebab-sebab kausalitasnya itu seperti apa. Kemudian setelah kita melakukan simpulan, kita melakukan tindak lanjut begitu atas data yang sudah kita olah dan kita verifikasi tersebut. Jadi ini prinsip 5M+1T ini penting untuk bagaimana kita bisa mengolah data yang kita miliki. Nah, selanjutnya ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Jadi dalam pelaksanaan digitalisasi atau e-government itu ada yang namanya kurva maturitas itu. Jadi e-gov itu sifatnya itu apa namanya? Ini ya, sustain ya. Jadi ada kurvanya. Jadi biasanya tahapannya itu dalam tahap kita mengadopsi teknologi dalam pemerintahan, gitu kan. Itu pertama itu biasanya kita kenal sebagai tahap inisiasi, gitu. Jadi di sini ada tahap inisiasi yang paling bawah. Itu adalah tahapan biasanya mulai nampak ide atau inovasi yang baik sebagai program percontohan. Sebagai contoh ya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa eh, ada dashboard yang menampilkan pegawai yang hadir begitu kan. Nah, ini kan tahap inisiasi, tahap inovasi atau tahap implementasi ide dan gagasan begitu kan. Nah, itu biasanya digitalisasi ini ketika tahap inisiasi ini sifatnya apa ya? Sporadik begitu. Jadi eh, kalau kita eh, lihat persebarannya gitu ya mungkin masing-masing unit kerja itu memiliki inisiasinya masing-masing gitu. Jadi di Balikpapan itu seperti apa, kemudian di Samarinda seperti apa, mungkin juga di apa namanya di Kapuas Hulu seperti apa, Pontianak dan lain sebagainya itu berbeda-beda inisiatifnya dalam hal berkaitan dengan adopsi teknologi tersebut. Nah, kemudian ketika sudah masuk tahap inisiasi, biasanya itu kemudian masuk tahap contagion. Contagion itu adalah penyebaran adopsi teknologi. Jadi didorong oleh kebutuhan layanan dan peluang teknologi baru gitu kan. Jadi biasanya dalam tahap contagion ini adalah tahap kalau virus itu tahap persebaran begitu. Jadi virus semisal sebagai contoh pertama kali yang menginisiasi digitalisasi absensi itu kan Balikpapan gitu kan. Nah, dalam tahap contagion ini biasanya ketika itu dianggap menarik oleh unit kerja lain, nah unit kerja lain itu juga berupaya untuk mengadopsi hal tersebut begitu. Jadi apa yang diinisiasi oleh Balikpapan itu biasanya kalau menarik itu diikuti oleh Bawaslu di kota ataupun kabupaten lain begitu. Nah, ini sudah mulai masuk tahap contagion penyebaran gitu kan. Nah, itu biasanya yang dimaksud sebagai pemerintahan online itu kalau semisal sudah masuk tahap contagion. Jadi itu belum masuk tahap e-government.
Jadi prasyarat sebuah unit kerja itu menerapkan IGAF itu juga ada syarat-syaratnya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Balikpapan sementara ini masih tahap inisiatif. Ini baik sebagai sebuah inisiasi. Nah, nanti ketika sudah tahap contagion, kita akan masuk tahap kontrol gitu. Jadi adopsi teknologi informasi itu kita sudah mulai melakukan refocusing pada biaya, kita sudah mulai menghitung efisiensi dan kualitas gitu kan. Dan kemudian melakukan desentralisasi beberapa strategi dan kontrol gitu. Jadi biasanya dalam tahap kontrol ini kita sudah mulai melakukan dan memperhitungkan bagaimana efisiensi dan kualitas adopsi teknologi yang sudah kita terapkan itu dengan menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Nah, ketika sudah mulai masuk tahap kontrol, itu tahap selanjutnya itu dinamakan tahap interoperabilitas atau interoperability. Bagaimana seringkali dalam sebuah organisasi publik kita memiliki berbagai sistem digital gitu. Sebagai contoh, eh, ketika Bawaslu itu memiliki berbagai aplikasi gitu kan. Berbagai aplikasi gitu kan, misal aplikasi pengawasan, aplikasi monitoring evaluasi, aplikasi perencanaan dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud interoperability ini adalah bagaimana masing-masing sistem aplikasi informasi teknologi tadi itu bisa eh, bekerja dan juga saling terkoneksi satu dengan yang lain gitu. Agar apa? Agar kita ketika input data di aplikasi satunya, kita tidak harus lagi input data yang sama di aplikasi yang lain begitu. Nah, ini yang namanya interoperability. Jadi, dalam tahap inisiasi atau digitalisasi atau adopsi teknologi informasi itu ada tahapannya. Tahapan yang dibilang sudah mulai mature gitu, itu adalah ketika kita sudah memasuki tahap interoperabilitas gitu. Apa gunanya kalau semisal kita memiliki banyak aplikasi, tapi kita harus menginput satu data yang sama berkali-kali ke dalam aplikasi yang berbeda gitu. Itu kan menandakan bahwa aplikasi yang kita buat itu belum tersinergi antara satu dengan yang lain. Itu biasanya teman-teman perencanaan ini. Kalau semisal sebagai contoh input data ke Sakti gitu kan, aplikasi Sakti atau Krisna gitu kan. Kita harus input yang sama lagi ke aplikasi e-planningnya Bawaslu gitu kan. Nah itu kan membuat kita yang harusnya digitalisasi itu mempermudah kerja kita, tapi justru eh, kita harus melakukan kerja-kerja yang sifatnya duplikasi gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa digitalisasi yang kita jalankan itu belum optimal begitu, belum mendorong efisiensi, belum menciptakan prinsip interoperabilitas. Nah, ketika sudah masuk tahap interoperability, tahap yang lebih canggih lagi itu adalah tahap manajemen data. Bagaimana kemudian ketika kita sudah menerapkan prinsip interoperability, kita bisa melakukan data management itu. Kita bisa mulai melakukan forecasting, memprediksi melalui data yang ada, kemungkinan-kemungkinan pelanggaran di Bawaslu apa di Balikpapan itu pemilunya itu apa gitu. Apakah eh, terkait dengan ujaran kebencian atau politik uang atau netralitas ASN itu kalau kita sudah menerapkan digitalisasi dan mampu mempraktikkan manajemen data, kita bisa melakukan forecasting untuk kita bisa mendeliver keterbatasan sumber daya yang kita miliki secara optimal untuk menyelesaikan eh, kecenderungan-kecenderungan yang akan kita temui dan kita hadapi dalam pelaksanaan pemilu seperti itu. Nah, setelah itu baru
kita bisa masuk atau mencapai yang namanya titik maturitas e-government gitu. Jadi kedewasaan digitalisasi itu. Jadi kedewasaan adopsi teknologi informasi seperti itu. Next, selanjutnya, nah ini. Jadi kita ini kan seringkali juga menghadapi era VUCA ya saat ini ya. Jadi volatilitas, ketidakpastian, uncertainty, kompleksitas gitu kan, kompleksitas tugas dan fungsi seperti itu ataupun ambiguity gitu kan. Jadi kita dihadapkan pada situasi yang tidak menentu gitu. Nah, itu kan seringkali Bawaslu hadapi gitu. Jadi sebagai contoh volatility itu ketika uh, environment demands you react quickly to ongoing change that are unpredictable and out of your control. Jadi seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tidak dapat kita prediksi dan di luar kontrol kita gitu kan. Sebagai contoh perubahan undang-undang pemilu itu kan di luar Bawaslu. Kewenangan dalam membuat regulasi itu kan di legislatif gitu kan. Seringkali perubahan-perubahan itu menuntut kita untuk bisa merespon dengan baik gitu kan. Meskipun perubahan yang terjadi itu tidak dapat kita prediksi dan di luar kontrol kita, tapi kita harus prepare terkait volatility itu. Kemudian juga terkait uncertainty gitu kan, ketidakpastian gitu. Jadi kita masih belum bisa apa namanya memastikan apakah kemudian pelaksanaan pilkada pemilu nasional dan pemilu lokal itu seperti apa nanti teknisnya. Apakah pemilu lokal itu akan dipilih oleh DPRD atau seperti apa gitu kan. Nah, itu kan kita masih penuh ketidakpastian gitu. Dan complexity ya berkaitan dengan tuntutan publik. Sebagai contoh, eh, kita didorong untuk lebih optimal dalam menyelenggarakan pengawasan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu menciptakan kompleksitas yang lebih tinggi dalam tugas-tugas kita. Dan ambiguity ya sebagai contoh, kita harus melakukan sesuatu yang itu di luar expertise kita. Sebagai contoh yaitu tadi kita didorong untuk menerapkan digitalisasi, padahal eh, pengawas pemilu kita itu yang backgroundnya sarjana teknologi informasi juga terbatas, gitu kan. Tapi kita harus mengadopsi hal tersebut. Nah, itu kan tantangan-tantangan kita ke depan yang harus kita hadapi. Nah, kemudian Bawaslu Balikpapan harus seperti apa untuk menghadapi hal-hal tersebut dan kemudian juga dalam rangka semangat mengadopsi teknologi informasi seperti itu kan. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan itu ya sebagai contoh sistem pelaporan pelanggaran berbasis web atau form digital itu bisa dijalankan. Jadi kita bisa mengakses beberapa layanan yang kita miliki itu form-form layanan itu bisa kita mulai lakukan digitalisasi gitu. Jadi kita semacam punya Drive, punya eh, Google Docs gitu yang kemudian segala sesuatu yang sifatnya eh, laporan itu sudah mulai going digital. Itu absensi mulai digital kalau dalam internal kepegawaian, kemudian form pengajuan cuti itu juga sudah bisa digitalisasi. Jadi nanti ketika kita mengakses kita sudah tidak lagi melakukan eh, print dalam bentuk manual belangko gitu, tapi kita sudah bisa menginputnya secara digital dan kita juga sudah bisa mendeliver gitu kan melalui WhatsApp atau melalui email kepada petugas yang mengelola aplikasi tersebut, mengelola layanan tersebut gitu. Seperti itu. Kemudian bisa juga menerapkan dashboard kinerja atau monitoring kinerja harian secara digital gitu. Jadi pimpinan bisa melakukan
checking point gitu kan terhadap setiap unit kerja, progres kinerjanya itu semisal setiap hari atau weekly atau monthly gitu kan, itu bisa dikontrol gitu, melalui dashboard kinerja yang sifatnya digital tersebut. Kemudian kita bisa melakukan digitalisasi arsip gitu, kearsipan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Bawaslu Balikpapan yang paling susah itu kan mengelola eh, barang bukti dugaan pelanggaran itu. Seringkali eh, itu selalu menjadi catatan di berbagai Bawaslu di kabupaten kota. Arsip-arsip sebagai contoh bukti-bukti pelanggaran barang bukti dan lain sebagainya itu harus dikelola dengan baik dan rapi. Meskipun juga ada arsip-arsip dokumen lainnya gitu. Nah, ini kita bisa kemudian mulai melakukan digitalisasi dalam hal tersebut gitu. Entah bersifat cloud atau e-office atau mungkin juga kita memiliki apa eh, semacam server untuk menyimpan data-data yang sifatnya manual itu kita lakukan digitalisasi sehingga kalau kita melakukan eh, mencari-cari gitu kan berkaitan dengan barang bukti dugaan pelanggaran itu kita bisa cepat menemukannya begitu dan menghindari potensi-potensi resiko kehilangan ataupun terselip di mana seperti itu. Dan ketika terjadi bencana kita bisa masih memiliki arsip-arsip digitalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah website maupun media sosial sebagai transparansi publik. Nah, ini biasanya langkah awal ya. Kita bisa mulai mendorong optimalisasi website-website kita, gitu media-media sosial kita, agar kemudian juga bisa lebih aktif dan dapat aksesibel atau terakses oleh masyarakat seperti itu. Nah, seringkali ketika kita melakukan adopsi teknologi informasi, itu kan kita menghadapi juga tantangan beberapa kendala ya. Itu yang pertama seringkali terkait dengan literasi digital, SDM kita yang belum merata, kemudian juga keterbatasan infrastruktur maupun anggaran, ataupun juga keamanan dan perlindungan data pribadi, maupun juga seringkali masih adanya resistensi budaya kerja manual, seperti itu. Nah, tentu ketika kita melakukan digitalisasi maupun adopsi teknologi informasi, itu perlu dibarengi dengan pelatihan maupun pendampingan teknis secara berkala. Kemudian juga penguatan infrastruktur dan jaringan. Kemudian juga SOP digital maupun standar pengelolaan data dan informasi kita juga harus memiliki itu. Dan kemudian juga sistem backup dan keamanan cyber ketika ada potensi-potensi ancaman-ancaman cyber yang bisa terjadi begitu. Kita harus memiliki sistem backupnya. Nah, ini roadmap-nya ya yang bisa dijalankan oleh Bawaslu Balikpapan gitu. Yang pertama, kita bisa lakukan tahapan digitalisasi administrasi internal. Jadi data-data manual administrasi internal itu kita bisa mulai melakukan digitalisasi. Yang kemudian tahap kedua adalah integrasi database pengawasan. Nah, itu ketika kita sudah melakukan digitalisasi administrasi, kita bisa masuk tahap integrasi database pengawasan. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa melakukan atau menerapkan dashboard kinerja ataupun analitis data yang kita miliki itu. Kemudian tahap 4 itu kita bisa melakukan layanan publik yang sifatnya digital dan mendorong partisipasi
dengan melakukan secara digital begitu. Jadi digitalisasi partisipasi itu juga bisa kita lakukan. Kemudian tahap kelima adalah early warning system berbasis data seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan roadmap yang bisa dijalankan oleh Bawaslu Balikpapan. Selanjutnya, indikator keberhasilan dalam penerapan digitalisasi itu yang pertama adalah waktu proses penanganan pelanggaran itu dapat lebih singkat. Itu kita bisa lihat apakah ada efek-efek tersebut ketika kita melakukan digitalisasi. Kemudian juga persentase pelaporan online meningkat gitu. Jadi masyarakat mudah mengakses atau melakukan pengaduan begitu. Itu juga sebagai salah satu indikator digitalisasi kita berjalan dengan baik. Kemudian juga akurasi data dan minim duplikasi gitu. Itu juga bisa menjadi standar kinerja keberhasilan digitalisasi yang kita lakukan. Yang terakhir adalah indeks kepuasan dan kepercayaan publik meningkat. Ini tentu sebagai sebuah outcome ya, impact dari upaya-upaya digitalisasi yang kita lakukan. Biasanya indeks kepuasan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap tugas-tugas Bawaslu Balikpapan itu meningkat. Itu sebagai salah satu cerminan keberhasilan penerapan digitalisasi yang kita jalankan. Yang terakhir, kesimpulan, jadi Bapak Ibu sekalian, digitalisasi ini adalah instrumen reformasi birokrasi pengawasan ya. Jadi kita bisa mulai menginisiasi, mulai memilah apa yang bisa kita digitalisasi dari tugas-tugas yang kita jalankan. Kemudian juga digitalisasi ini kan bisa mendorong efisiensi, akuntabilitas maupun transparansi kerja-kerja kita dan juga bisa mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas, terutama berkaitan dengan pengawasan partisipatif seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, harapannya kita bisa interaktif ya, nanti berdiskusi apa saja yang bisa kita eh, diskusikan untuk mendorong kerja-kerja pengawasan oleh Bawaslu Balikpapan ini ke depan melalui digitalisasi bisa berjalan dengan optimal. Saya kira itu eh, poin-poin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jepri atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu serta staf yang ingin bertanya. Izin moderator. Ya, Pak Dedi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, yang kami hormati bersama Bang Jepri Ardiansah. Terima kasih Bang sudah memberikan ilmu kepada kami, khususnya kami di Bawaslu Kota Balikpapan. Eh, Begini Bang, mungkin saya tidak terlalu panjang, tapi paling tidak ini belum disinggung sedikit tadi terkait ancaman negatif dari dampak digitalisasi modern ini. Kita kalau di Bawaslu itu Bang tahu bahwa banyak data sifatnya penting, rahasia, dan itu melibatkan banyak pihak, apalagi pihak itu adalah pihak hari ini sudah misalkan baik itu yang sudah terpilih ataupun yang belum terpilih sebagai pemimpin. Dan data-data itu saya kira bisa dikatakan rahasia atau sangat penting gitu kan, dan sangat dibutuhkan oleh mereka, entah sebagai mapping, entah untuk evaluasi personal, kelembagaan, partai politik dan seterusnya. Nah,
kira-kira apa dampak negatif dari apa program digitalisasi modern ini, Bang? Bagi kami sebagai kebanggaan Bawaslu Kota Balikpapan, jangan sampai misalkan ada beberapa ketentuan yang ini sehingga data-data itu justru dapat apa ya dapat pengaruh buruk bagi kelembagaan kami. Saking kami ingin apa namanya mengikuti modernisasi terkait digitalisasi ini, Bang. Kemudian mungkin cara-cara kiat-kiatnya lah supaya kami juga tetap mengikuti perkembangan digitalisasi itu. Kemudian, tapi juga tetap menjaga agar kelembagaan ini tetap dianggap publik itu percaya dan transparan terhadap segala hal, baik itu program kelembagaan, data-data kepegawaian, laporan, dan seterusnya. Mungkin dari situ, Bang, yang ingin saya, karena majunya teknologi ini justru apa ya berdampak negatif juga terhadap serangan-serangan cyber kepada program digitalisasi kelembagaan ini, kira-kira gitu, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaan ini, ini pertanyaan agak dangkal sebetulnya, Bang. Terima kasih, Bang Jeffrey. Dipersilakan Pak Jepri menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Jadi bagi saya bukan ini ya Pak ya, bukan pertanyaan dangkal, tapi justru kita penting untuk bertanya hal-hal yang sifatnya dasar seperti ini. Jadi tadi ya terkait dengan penerapan digitalisasi era modern seperti ini, resiko-resikonya itu yang pertama itu lebih berkaitan pada ini Pak, eh, eh, ketergantungan pada sistem gitu. Jadi teknologi dependensi gitu. Jadi seringkali seperti ini. Kadang eh, ini in general ya Pak ya. eh, yang memiliki teknologi tertentu itu hanya pihak-pihak tertentu saja gitu. Sebagai contoh, semisal eh, yang memiliki teknologi PowerPoint ya cuman Google aja gitu kan, atau yang memiliki teknologi apa itu cuman apa. Jadi seringkali eh, organisasi publik itu dalam mengadopsi digitalisasi itu dihadapkan pada teknologi dependensi. Jadi hanya vendor-vendor tertentu atau hanya satu vendor saja yang memiliki teknologi tersebut dan kita harus bergantung pada satu vendor itu saja. Jadi ketika ada kelumpuhan server atau kendala eh, pada penyedia teknologi tersebut itu akan mempengaruhi kinerja kita. Itu yang pertama. Jadi ketika ada kelumpuhan server atau apa gitu, itu resikonya itu. Kemudian juga kadang maintenance biaya teknologinya itu tinggi karena penyediaannya terbatas. Itu yang kedua. Dan ketiga itu adalah sulitnya itu melakukan migrasi sistem gitu. Jadi kalau secara teknologi itu kita kadang sistem satu dan sistem yang lainnya itu memiliki apa ya namanya itu eh push yang berbeda sehingga tidak dapat diintegrasikan satu dengan yang lain itu. Jadi kadang kalau orang IT itu satunya bikin aplikasi pakai Java atau satunya bikin aplikasi pakai apa gitu karena bikinnya itu beda. Nah itu kalau sedang pengen diintegrasikan itu susah. Nah itu resiko yang pertama. Nah yang kedua berkaitan dengan security. Jadi cyber security risk gitu. Resiko yang berkaitan dengan ancaman ancaman keamanan dan kebocoran data itu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan data sensitif yang kita simpan. Nah, itu seringkali potensi terjadinya peretasan maupun manipulasi data laporan itu bisa terjadi, Pak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, semisal kita menerapkan sistem digitalisasi eh, form pelaporan dugaan pelanggaran, gitu kan. Itu kan bisa saja kita eh,
data yang dilaporkan itu dimanipulasi begitu. Jadi kita memiliki resiko berkaitan dengan untuk memvalidasi data digital yang sudah masuk di kita. Nah, itu juga tugas lain lagi yang perlu kita perhatikan dan jadi concern. Itu selain peretasan data-data yang sifatnya rahasia itu tadi dan juga bocornya identitas pelapor atau saksi ketika kemudian kita menerapkan sistem digital. Nah, itu kita harus jaga betul terkait dengan sifatnya yang berkaitan dengan identitas pribadi tersebut gitu. Nah, itu dan kemudian yang selanjutnya itu eh, berkaitan dengan resiko-resiko ini Pak, apa namanya? Over birokratisasi digital. Jadi kadang ketika kita masih tahap euforia terkait dengan upaya-upaya digitalisasi itu kadang kita semua kita digitalisasi gitu kan. Tanpa kita mempertimbangkan apakah alih-alih yang kita lakukan itu membuat lebih sederhana atau justru memperumit karena terlalu banyak form atau prosedur gitu. Meskipun sifatnya digital. Jadi kita harus juga concern bahwa digitalisasi itu juga harus tetap mendorong efisiensi gitu. Penyederhanaan birokrasi dan juga mendorong kerja-kerja bisa dijalankan secara lebih optimal. Nah, ini apa harus kita dorong seperti itu. Karena apa? Seringkali tadi itu yang saya sampaikan. Jadi satu kasus pelanggaran itu sebagai contoh masuk ke kita gitu kan satu kasus pelanggaran tapi ketika kita melakukan digitalisasi satu kasus pelanggaran itu harus kita input ke tiga aplikasi yang berbeda gitu jadi kita harus melakukan tiga kali input ke tiga aplikasi yang berbeda gitu dan itu kan apa ya memperrepot kita memperbanyak kerja kita jadi harapannya ini juga menjadi concern bagaimana digitalisasi itu mempermudah bukan kemudian memperumit begitu. Jadi ada satu tadi itu sebagai contoh satu kasus pelanggaran itu masuk gitu kan. Ya sudah bagaimana semua itu bisa terdeteksi dan satu data yang masuk ini juga bisa terinput secara otomatis ke tiga aplikasi yang berbeda. Tapi seringkali kan kita harus menginput satu lagi ke aplikasi yang berbeda, kita input lagi ke aplikasi yang berbeda. Ini namanya digital red tape gitu atau over birokratisasi digital. Nah, ini seringkali kita eh, apa namanya kita temukan hal-hal seperti ini. Di luar tadi itu resiko-resiko terkait dengan teknologi dependensi, ketergantungan teknologi gitu kan. Kemudian juga cyber security risk gitu. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Jadi ketika kita melakukan digitalisasi, kita menunjuk aplikasi atau vendor penyedia aplikasi atau seperti penyedia jasa teknologi informasi lah gitu. Kita juga harus menanyakan bagaimana keamanan yang dia miliki gitu kan, kehandalan sistem yang dia miliki agar menghindari meminimalisir risiko-risiko terkait dengan peretasan, manipulasi data dan juga bocornya identitas pelapor dan lain sebagainya gitu. Jadi itu Bapak kira-kira poin-poin catatannya yang mungkin perlu kita jadi concern terkait dengan upaya-upaya digitalisasi ini. Ya, Ternyata yang lain, kepada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Ical, mau tanya, Cal. Bang Amrin, Lanjut. ada lagi? Aku deh, boleh deh. Oh, Avatar, oke, Tar. Izin moderator. Ya, silakan, Assalamualaikum Altar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu. Terima kasih Bang atas oranya. Membahas mungkin masih terkait dengan pertanyaan Pak Dedi tadi, tapi
lebih ke ini Bang. Seringkali kan kita akhir-akhir ini kan dengar berita di mana setiap instansi apa sendiri bikin inovasi sendiri yang pada akhirnya semangat inovasi itu justru malah menciptakan labirin birokrasi digital baru gitu kan semua orang semua instansi jangankan yang per instansi kadang kan yang kita yang vertikal gini kan kadang-kadang bingung kita ini Bang, kita mau bikin inovasi apa menunggu dari RI. Nah, kan kadang-kadang kalau bikin inovasi sendiri datanya juga nggak bisa terintegrasi dengan RI gitu kan, sedangkan kalau kita menunggu RI itu kadang juga lama kan Bang apa untuk menyelaraskan digitalisasi seluruh Indonesia. Lah, yang mau saya tanyakan di sini Bang, lebih gimana menghadapi dilema tersebut? Apakah kita harus menunggu RI terus atau eh, apakah kita ya bagus-bagus saja sebenarnya mewujudkan inovasi tersebut? Adakah jalan tengah dari permasalahan ini Bang? Kayak ataukah ada nanti kita bikin aplikasi atau sistemnya aja yang mungkin bisa nanti tanpa membentuk aplikasinya, tapi kayak sistemnya dulu gitu nah. Apakah seperti itu, Bang? Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu. Ya, silakan Kak Jepri untuk menjawab pertanyaan Saudara Awatar. Baik, jadi nah ini apa namanya? Seringkali ini ya kita dihadapkan pada dilema-dilema tersebut gitu. Jadi ketika kita membuat aplikasi, kemudian kadang kan kita harus ini berkonsultasi dengan eh, Pusdatin gitu kan. Apakah kemudian aplikasi kita itu layak dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya di beberapa kementerian atau lembaga itu seperti itu. Jadi eh, tidak bisa merta langsung membuat aplikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi jadi emang persoalan-persoalan itu sering sering kita hadapi begitu. Terutama di instansi-instansi yang sifatnya vertikal. Cuman seperti ini. Jadi kita bisa mempertimbangkan beberapa hal agar kemudian tidak terjadi tadi itu yang saya sampaikan terkait dengan over birokratisasi digital. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu Bawaslu Dulu. Balikpapan ini perannya sebagai apa. Yang pertama sebagai contoh sifatnya kan sebagai eh, unit kerja teknis yang itu berhadapan langsung dengan realitas pengawasan gitu kan. Nah itu biasanya yang perlu menjadi concern adalah digitalisasi yang sifatnya data dan informasi begitu. Jadi sebagai contoh tadi itu dokumen-dokumen terkait dengan barang bukti, dugaan pelanggaran itu kita bisa lakukan digitalisasi. Jadi kita bisa concern digitalisasi pada hal-hal itu dibandingkan membuat aplikasi. Sebagai contoh semisal aplikasi perencanaan atau apa begitu. Kalau semisal sekedar aplikasi absensi atau apa itu mungkin bisa kita jalankan, tetapi untuk yang sifatnya makro itu mungkin kita harus berkoordinasi dengan Bawaslu RI atau di provinsi begitu. Karena apa? Kenapa kemudian kita harus concern pada hal-hal yang sifatnya tadi itu digitalisasi apa barang-barang bukti, temuan-temuan pelanggaran gitu kan. Kenapa penting? Karena ini untuk eh, mendorong kehandalan kita dalam mengelola data dan informasi gitu. Karena sebagai ujung tombak pengawasan itu kan kita kan sebagai generator data dan informasi gitu. Entah itu sifat eh, data dan informasi pengawasan ataupun data dan informasi temuan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kita harus make sure dan kita harus maintain data dan informasi yang banyak berserakan itu kita bisa kelola dengan baik melalui digitalisasi itu dulu. Seperti itu Mas Awatar. Jadi agar
menghindari tadi itu biar tidak apa namanya keluar birokratisasi digital gitu kan, kita bisa pada hal-hal yang sifat data dan informasi tadi itu gitu. Jadi sebagai contoh laporan-laporan, jadi nanti kalau di pleno oleh RI gitu kan untuk menampilkan bukti dan eh, apa namanya biasa kan ditanyakan bukti-buktinya mana gitu kan, temuan-temuannya apa, dan kemudian kronologisnya gitu. Kita punya datanya gitu. Oh, data ini terinput tanggal sekian, jam sekian gitu. Kemudian data ini laporannya masuk tanggal sekian, kita melakukan verifikasi jam sekian gitu. Jadi ketika melakukan sistem digitalisasi, mungkin kita lebih baik kalau Bawaslu, apa Balikpapan itu concern pada hal-hal sifatnya seperti itu. Jadi itu juga nanti menunjang ketika kemudian diplenokan dengan RI ataupun provinsi gitu kan, ketika menanyakan temuan-temuan di lapangan itu kita bisa memiliki data argumentasi itu. Jadi kita tidak lemah di mata hukum karena fakta empirisnya kita pegang dan kita jaga betul begitu. Seperti itu. Jadi saya kira itu eh, Mas Awatar. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya kembali kepada Pak Jepri, kami persilakan. Aku Kak, Ya, dipersilakan kepada Pak Agus. Bang izin apa di Bawaslu Kaltim itu Bang punya semacam dashboard Bang. Jadi dashboard itu bisa dashboard yang kemudian menghimpun jejak-jejak pengawasan di pilkada-pilkada sebelumnya begitu Bang. Nah ini juga yang kemudian membudaya lah di Bawaslu Kabupaten Kota di lingkungan Kaltim. Nah hari ini cuma ada yang menjadi PR begitu Bang. Kami punya harapan besar agar bagaimana kemudian data ini juga bisa menjadi semacam sarana kami untuk bisa mengkomunikasikan ke publik berkaitan dengan apa membingkai ulang begitu cara publik agar melihat kinerja Bawaslu itu secara objektif. Misal seperti ini Bang. Jadi di dashboard itu ada data-data pencegahan, data-data divisi yang masing-masing itu berkamar dia Bang. Ada kamarnya masing-masing. Data pencegahan, data penindakan dan lain data SDM. Nah, itu di Bawaslu Kabupaten Kota mengolah dan kemudian mengintegrasikan. Misalnya kemudian misalnya di data pencegahan itu di dalam ada muatan datanya itu berapa banyak data sosialisasi dan kemudian berapa banyak apa jumlah peserta yang sudah kami intervensi dan kami jangkau begitu Bang. Nah harapannya antara kamar data pencegahan dengan penindakan itu bisa saling klop gitu Bang. Ketika 1.000 pencegahan kami lakukan, kemudian ada satu temuan pelanggaran, maka bagaimana publik bisa melihat itu sebagai batas toleransi kesalahan begitu Bang. Jadi publik tidak melihat bahwa satu kesalahan kemudian menutup kebaikan-kebaikan pencegahan yang sudah dilakukan oleh lembaga begitu Bang. Nah kadang kami gap di situ Bang. Harapannya bagaimana data itu kemudian bisa menjadi sarana kami untuk bagaimana publik juga bisa melihat kinerja kami secara objektif, membingkai ulang pandangan publik begitu Bang, agar tidak melihat satu kesalahan itu menutup 1.000 kebaikan yang sudah dilakukan oleh lembaga Bawaslu. Nah, apakah ada semacam trik and apa ya, semacam intervensi begitu Bang yang bisa kita lakukan agar publik juga bisa melihat itu sebagai satu temuan itu sebagai batas toleransi kesalahan, tapi tidak menutup apa mandat utama dari Bawaslu itu kerja-kerja pencegahan itu Bang. Apakah ada step dan trik seperti apa yang kemudian bisa kami lakukan ke depannya begitu Bang. Terima kasih Bang. Ya, Baik, kepada Pak Jepri, silakan. baik Pak Agus. Apa namanya? Kalau berbicara publik itu menarik ya.
sebagai contoh gini, seringkali apa ya, kalau berkaitan dengan persepsi publik ya, kadang kalau persepsi itu tergantung dengan ekspektasi. In theoretical seperti itu. Kalau berkaitan dengan eh, kita melakukan survei kepuasan masyarakat itu biasanya dua hal itu jadi concern gitu. Jadi kadang ekspektasi itu mempengaruhi penilaian kinerja publik terhadap organisasi publik. Yang pertama adalah ada kondisi eh, kita sudah kerja optimal, tetapi kita dipandang publik itu belum bekerja optimal ketika ekspektasi publiknya tinggi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kondisi eh, kita tidak bekerja dengan baik, tapi kita dinilai publik baik Oh, karena ekspektasi publiknya rendah. Itu. oke Jadi Bang. seringkali organisasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja seperti itu dihadapkan pada dua dilema tersebut gitu. Nah, oleh karenanya pentingnya survei kepuasan masyarakat itu untuk menilai ekspektasi publik. Itu sejauh mana ekspektasi publik dan kita bisa dorong resource kita yang terbatas itu untuk bisa memenuhi ekspektasi publik. Itu yang pertama. Jadi itu seringkali kita bisa apa? Karena ini ya Pak Agus dulu juga sering berkecimpung di dunia survei. Dulu kan kita juga di dunia Mas, survei gitu pasti paham seperti itu. Kadang kita siap. apa menanyakan responden gitu kan, kita tuh pribadi itu menilai kinerja pemerintah mungkin kurang baik gitu kan. Tapi kok publik semuanya yang saya tanyakan jawabnya puas semua gitu kan. Berarti kan ekspektasi publik rendah gitu. Tapi ada kondisi juga ketika kayaknya kerjanya bagus nih, tapi publik kok menilainya kurang puas. Oh, ini kita bisa lihat ekspektasi publik tinggi gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau ada kondisi-kondisi seperti ini berarti ada derajat ekspektasi publik yang berbeda. Itu bisa jadi ketika memang ada satu temuan yang itu publik buat tidak puas terhadap kinerja Bawaslu, itu ya karena ekspektasi publiknya yang tinggi, sangat tinggi terhadap kerja-kerja kita, yaitu tidak masalah. Ada beberapa hal yang bisa kita jalankan untuk memanipulasi, bukan memanipulasi ya, tapi eh, membuat agar publik itu bisa membaca kerja-kerja kita dengan lebih baik gitu. Intinya itu. Sebagai contoh ya pakai eh, significance level gitu, derajat signifikansi. Jadi sebagai contoh ini eh, harus ditampilkan perbandingan itu biasanya untuk men-challenge kepuasan publik. Sebagai contoh perbandingan itu seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah melakukan 1.000 langkah pencegahan itu kan, tapi temannya satu. Jadi kalau kita menampilkan dashboard kerja atau kinerja kita ke publik, ya kita harus sifatnya presentase gitu, percentage bahwa eh, yang itu membandingkan antara tugas apa kerja pencegahan kita dengan temuan yang kita punya gitu tadi itu. Nah kan 1 banding 1.000 kan kalau derajat signifikansinya kan sangat rendah gitu. Jadi itu agar bisa karena publik tahunya ya hanya temuannya saja. Temuannya 5, temuannya 10, tapi dia nggak tahu kerja Bawaslu-nya itu sudah sejauh mana begitu. Sudah seberapa masif dilakukan upaya pencegahan itu gitu. Jadi kinerja itu kan bukan berbasis eh, apa ya data-data dot titik-titik kalau dalam kuantitatif apa kuantitatif itu kan data itu kan kalau sudah berbentuk kurva itu baru data. Jadi kalau
Kalau hanya titik-titik itu kan informasi gitu kan. Jadi kalau data itu ya kalau sudah berbentuk kurva gitu, sebagai contoh ada perbandingan gitu kan, A banding B gitu kan, upaya pengawasan atau upaya pencegahan dengan temuan gitu. Nah itu yang kalau sudah diperbandingkan, ada grafiknya, eh, turunnya berapa persen dan lain sebagainya, itu akan menarik untuk publik baca dan publik akan lebih paham sejauh mana eh, kerja kita itu kita jalankan dengan seoptimal mungkin gitu. Jadi itu yang perlu ditampilkan tadi. Makanya tadi di awal saya sampaikan tugas pengawasan itu tidak hanya menampilkan informasi saja, tapi juga ada analisisnya gitu kalau bisa. Jadi agar publik juga melihat bahwa ya meskipun temuannya 3, tapi barangkali kalau apa upaya pencegahannya hanya 10, ini temuannya bisa 20 nih gitu. Nah, gimana kita bisa eh, mendorong publik itu memiliki cara pandang tersebut. Nah, itu kan tergantung bagaimana cara kita menampilkan data itu. Cara kita menampilkan kerja-kerja kita gitu kan. Nah, kalau saya pribadi mendorongnya Bawaslu ya tadi itu melalui Bawaslu RI saya mendorong penerapan IKU pengawas pemilu agar apa ketika ditanyain Bawaslu kerjanya apa ada datanya begitu. Ketika Bawaslu RI melakukan eh, pemberian kinerja pemberian penghargaan atas kerja itu tidak lagi berbasis anti slide gitu, tapi sudah ada datanya. Oh memang semisal sebagai contoh Bawaslu Balikpapan nih kinerjanya sekian persen gitu nilainya. Ya ini sebagai kandidat apa memperoleh penghargaan eh, kinerja gitu kan dari RI. Nah itu jadi semuanya harus berbasis evidence ada buktinya untuk sehingga untuk minimalisir sifat-sifat yang sifatnya eh, apa namanya subjektif gitu seperti itu. Jadi ini kan tergantung bagaimana cara kita mengolah dan menampilkan data itu. Jadi seperti itu. Jadi sebagai contoh ya eh, kita bisa menampilkannya melalui mungkin di depan kantor Bawaslu itu ada videotron atau mungkin kita bisa menggunakan media banner gitu yang kita update bahwa eh, kayak kalau semisal contoh di tol itu apa eh, berapa korban laka gitu kan, 5 kejadian kecelakaan, 1 meninggal, 1 luka ringan, 1 luka berat gitu kan. Nah itu mungkin juga seperti itu bahwa ada macam papan informasi gitu yang nanti bisa publik bisa lihat bahwa oh laporan masyarakat sekian yang tidak ya yang ditindaklanjuti sekian yang layak naik ke tahap selanjutnya sekian. Jadi itu juga bisa menarik untuk kemudian ditampilkan cara-cara tersebut begitu. Saya kira itu kalau dari saya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Pak Hamrin, Pak Hamrin. Pak Hamrin, Sudah apakah luar ada biasa, pertanyaan? masih nyimak. Sudah kerampung sama teman-teman. Apakah cukup pertanyaannya? Karena mengingat waktu sudah 3:30, kita cukupkan pertanyaan ini. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Pak Jepri. Kesimpulan dari materi adalah pertama, peran digitalisasi dalam Bawaslu terutama dengan adanya IKU atau indikator kinerja utama yang menjadi indikator untuk mengukur pencapaian target individu dan eksistensi lembaga Bawaslu di mata masyarakat, terutama dalam
dalam non tahapan. Kedua, tugas semua sumber daya Bawaslu bukan hanya dalam pencegahan dan pengawasan serta membuat laporan secara deskriptif saja, melainkan memiliki alternatif tindakan terutama di era digitalisasi ini. Ketiga, harapannya juga Bawaslu Kota Balikpapan bukan hanya memiliki inisiatif saja, tapi mampu memiliki kontagion kontrol interoperabilitas, manajebilitas, dan maturinitas government, serta mampu melakukan roadmap digitalisasi. Terima kasih kepada Bapak Jepri yang telah meluangkan waktunya untuk Bawaslu Kota Papan dan menyampaikan materi yang luar biasa ini pada kegiatan peningkatan kapasitas pada hari ini, hari Jumat, tanggal 13 Februari tahun 2026. Demikian kegiatan peningkatan kapasitas ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, foto dulu, Kak. Ya, izin Assalamualaikum untuk Untuk Kak. teman-teman on cam